Salam Tapin Parabola. Berjumpa lagi dengan kita di channel Tapin Parabola. Nah, di sini saya akan kasih 4 tips menjadi seorang teknisi parabola. Sebenarnya sih banyak, cuman ya cuman 4 yang kita sampaikan di sini dulu ya. Nah, jadi yang pertama, menjadi seorang teknisi parabola itu adalah skill. Skill utama menjadi seorang teknisi bukan sekedar teknis si abal-abal atau teknisi kaleng-kalengan atau teknisi dadakan-dadakan. Nah, jadi kadang ada teknisi itu yang cuman ramai di saat ada pemasangan parabola yang baru, misalkan ada parabola mini. Kemarin kan waktu ada Nin Media, di sana ramai-ramainya ada teknisi-teknisi dadakan. Nah, karena cara pasangnya dan mudah. Tetapi setelah ada trouble atau maintenance, dia nggak bisa lagi perbaikinya. Nah, lalu dia kabur. Nah, jadi itu teknisi yang tidak bertanggung jawab ya. Kita yang penting kita kasih solusi, walaupun tidak ada solusinya, tapi kita mesti kasih solusi dengan cara yang lain. Ada dengan parabola mini contohnya, yang seperti yang kemarin itu kan kejadiannya, ada beberapa channel yang udah nggak mampir lagi di sana, tapi solusinya kan ada, bisa diganti dengan receiver baru. Sebenarnya itu sih solusinya. Nah, ada solusinya, tetapi dengan menggunakan arah yang seperti yang kemarin itu nggak ada lagi solusinya. Nah, minimal untuk teknisi parabola itu mengetahui lah tentang parabola besar, parabola mini, fungsi parabola mesh itu apa, fungsi parabola solid fokus itu apa, kemudian fungsi solid udo offset itu apa fungsinya. Nah, bagusnya untuk dipasang di mana. Nah, itulah minimal yang harus diketahui oleh seorang teknisi parabola. Nah, yang kedua itu adalah mengenai tentang software. Nah, jadi teknisi parabola minimal sedikit-sedikit tahulah tentang software itu. Nah, jadi software itu kan untuk upgrade, downgrade sistem di receiver. Karena kadang ada channel-channel yang tidak bisa dibuka kalau tidak di-upgrade atau downgrade itu. Ada yang tidak cocok dengan sistem yang ada sekarang ini. Apalagi kan kita berbicara tentang FTP, kan sekarang zamannya FTP ya, free to view, tidak FTA lagi atau free to air. Nah, jadi kalau FTP ini kan dia memakai sistem acakan. Jadi kadang ada channel yang gelap itu karena di sistem itu ada permasalahan atau tidak sinkronisasinya dengan receiver. Maka kawan-kawan teknisi minimal harus tahu lah tentang apa itu software itu tadi. Nah, kemudian karena sekarang ini pada umumnya adalah FTP, maka kita wajib tahu sebagai seorang teknisi itu aktivasi, refresh. Nah, yang ketiga adalah sabar. Nah, jadi teknisi itu harus sabar dalam mengatasi masalah. Jangan terlalu gegabah atau terlalu pusing, bingung apa yang harus diselesaikan. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu sedetail mungkin permasalahan apa yang ada pada end user kita. Nah, jadi kalau sudah sedetail mungkin kita mengetahui permasalahan itu dengan ilmu yang kita punya, nah, jadi kita lebih mudah untuk mengatasinya dalam permasalahan itu tadi. Dan ternyata pun itu tidak bisa untuk mengatasinya, nah, bisa kita
bertanya kepada orang-orang yang memang ahlinya di bidang sana. Nah, kadang kita lihat banyak postingan-postingan di grup-grup itu yang jawab, yang bertanya tidak tahu, yang menjawab pun tidak tahu. Jadi hasilnya nihil, artinya hasilnya kosong. Nah, jadi kawan-kawan memang harus tahu orang-orang yang memang menguasai di bidang parabola itu. Jadi supaya kita jangan salah langkah dalam mengatasi masalah itu. Nah, karena saya lihat di grup-grup itu banyak sekali yang bertanya dan yang menjawab itu hampir sama, tidak tahu permasalahannya. Nah, yang keempat bertanggung jawab. Nah, apapun yang terjadi di end user kita harus bertanggung jawab. Tapi kan kadang kita bertanya, bagaimana kita tanggung jawab kalau sistemnya yang salah ini? Nah, jadi kalau seperti itu, kalau dari sistem yang memang ada permasalahannya, salah satu yang pertama kita harus mengenal toko atau distributor di mana tempat kita mengambil barang itu adalah memang orang-orang yang menguasai di bidang parabola dan link mereka itu sudah sampai ke tim IT-nya dari pihak-pihak penyedia layanan. Nah, seperti Capison, Transvision atau Next Parabola. Nah, jadi kita bisa langsung bertanya kepada mereka sehingga tidak ada informasi yang simpang siur. Nah, artinya jelas untuk informasi itu tadi, permasalahannya apa di sistem. Nah, kemudian cara mengatasinya bagaimana? Mungkin kita akan dikasih tahu dari mereka. Apabila belum ada solusi atau cara, nah makanya kita wajib bersabar karena kita sudah tahu, karena mereka pun juga pusing untuk memperbaiki sistem itu tadi. Nah, jadi kepada kawan-kawan, usahakan carilah toko atau distributor yang di dekat Anda itu yang memang benar-benar menguasai di bidangnya, bukan sekedar toko-toko yang hanya sekedar jualan. Nah, tetapi kalau Anda memang sudah menguasai hal itu pun tidak perlu. Tetapi seandainya permasalahan itu kita kadang tidak bisa mengatasi, nah bisa kita dulu berdampingan dengan toko atau distributor yang memang membidangi masalah itu tadi, sehingga kekhawatiran kita ke end user itu tidak ada dan kita bisa lebih bertanggung jawab, karena toko atau distributor itu dia bertanggung jawab atas teknisi-teknisinya dan end usernya. Nah, sehingga memudahkan kita dalam penjualan. Nah, kunci utama penjualan adalah tanggung jawab kita. Jika kita tanggung jawab, otomatis end user akan lebih senang terhadap kita dan akan menambah lagi langganan-langganan kita. Mungkin itu dulu tips dari kita. Kalau ada kekurangan itu bisa ditambahkan, karena yang saya tahu cuman itu ya. Nah, demikian yang saya sampaikan dulu. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Untuk mendukung channel kita bisa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, salam Tapin Parabola.